Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah. Apa kabar sahabat Cakrawala? Doa dan harapan saya bahwa hari ini saudara-saudara menjalaninya dalam kasih anugerah Tuhan. Kita tahu bahwa sepanjang malam kita sudah beristirahat dan pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Itu merupakan sebuah anugerah Allah yang besar bagi orang-orang yang mencintai Dia. Dan pagi ini sahabat Cakrawala, senang sekali kembali saya, Letnan Jeffrey Manansang, dapat menjumpai sahabat Cakrawala dalam ruang dengar Anda di program acara Oasis Fajar. Program acara yang setiap harinya memberikan kesejukan bagi jiwa kita melalui perenungan-perenungan firman Tuhan. Saya tahu, yakin dan percaya bahwa program ini juga sudah memberkati semua sahabat Cakrawala. Olehnya pagi hari ini sebelumnya kita menjalani segala aktivitas kita, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini bersyukur berterima kasih untuk karya Allah, kasih Allah, dan penyertaan Allah yang sudah dinyatakan bagi kehidupan kami. Sepanjang malam kami sudah beristirahat dengan penjagaan-Mu, dan pagi ini kami boleh menghirup udara yang baru. Kami boleh melangkahkan kaki kami kembali untuk aktivitas kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Tetapi sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami, memulai segala aktivitas kami ingin supaya hidup kami dibekali dengan firman-Mu, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi diri kami sendiri dan juga bagi sesama kami. Hamba-Mu yang pagi ini akan berbicara atas nama Tuhan bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala. Tuhan berkati, taruh hikmat-Mu, taruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mengutarakan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Terlebih khusus bagi kami semua, mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, kita masih berbicara mengenai cinta. Sebab kita ada di bulan Februari dan seperti yang sudah saya singgung kemarin bahwa bulan ini seringkali menjadi bulan-bulan yang identik dengan hari kasih sayang. Warna seperti warna merah muda dan warna biru itu begitu mendominasi. Tetapi sahabat Cakrawala, karena pandemi ini saya rasa bahwa hari Valentine ini tidak terlanjur membuming atau tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Sebab memang tidak ada perayaan-perayaan khusus. Bahkan juga biasanya dalam perayaan-perayaan orang-orang muda atau di gereja ada perayaan-perayaan khusus. Tapi tahun ini begitu terbatas karena adanya pandemi ini. Nah sahabat Cakrawala, ada satu kebiasaan yang sering kali dilakukan di hari Valentine, yaitu memberikan coklat kepada orang-orang yang dikasihi. Saya sendiri sahabat Cakrawala, ini tahun pertama saya menikah. Sebelumnya saya sering sekali membelikan istri saya yang dulu adalah pacar saya itu coklat. Saya suka sekali membelikan dia coklat yang, kalau saudara-saudara lihat ada coklat yang 1 kilo yang besar itu, saya suka sekali membelikan dia itu. Tetapi kami punya beda pendapat sahabat Cakrawala. Menurut saya, kalau saya kasih coklat yang besar itu, dia akan bangga. Tetapi menurut dia sahabat Cakrawala, waktu saya kasih coklat itu, menurut dia itu pemborosan. Nah sehingga waktu kami menikah, saya tidak lagi membelikan coklat yang besar itu, tetapi saya membelikan coklat yang kecil-kecil saja. Bukan berarti bahwa cinta saya berkurang sahabat Cakrawala, tetapi karena memang saya melihat dan menyadari bahwa makna cinta itu bukanlah memberi coklat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua sahabat Cakrawala, saya lihat bahwa setelah menikah istri saya mulai naik berat badannya, sehingga saya kasih coklat yang kecil-kecil saja supaya tidak terlanjur besar badannya. Ya sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, itu adalah salah satu contoh bagaimana seseorang menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan. Nah kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu sudah memberikan cintanya bagi saudara dan saya. Sudah terbukti cintanya. Ini bukan masalah coklat yang Tuhan beri, tetapi nyawanya, hidupnya yang Dia beri bagi kita. Nah giliran saudara dan saya sebagai kekasih-kekasih Tuhan, apakah saudara dan saya mampu membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan, lanjutan dari pembacaan firman Tuhan yang kemarin, Kidung Agung 7 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke
13. Tetapi karena kemarin kita sudah baca sampai ayatnya yang ke-10, maka pagi ini saya akan bacakan ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12 yang akan menjadi perenungan kita pagi ini. Masih dalam tema kekasih sejati, maka pagi ini kita akan belajar hal lain. Bagaimana caranya kita akan membuktikan cinta kita kepada Allah. Kidung Agung 7 ayat yang 11 sampai yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya sebagai kekasih Allah, sebagai mempelai wanita sorga, Anda dan saya membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Sebab cinta itu harus dibuktikan. Karena cinta kalau hanya di bibir saja, maka itu bukan cinta. Sebab cinta harus punya sebuah bentuk kasih sayang, sebuah bentuk pembuktian diri untuk menyatakan cinta. Nah, bagaimana caranya saudara dan saya membuktikan cinta kepada Allah? Hal yang kedua, setelah hal yang kemarin kita sudah belajar bahwa kita harus jadi pribadi yang menggairahkan Allah, maka hal yang kedua yang akan kita bahas pagi ini, bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Allah. Kita harus menjadi pribadi yang memiliki waktu-waktu intim bersama dengan Allah. Kita harus menjadi pribadi yang memiliki waktu-waktu intim bersama dengan Allah. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, saya agak sedikit lama ketika membaca dan merenungkan bagian ini. Secara khusus waktu saya baca ayat 12 dari Kidung Agung 7 ini, mempelai wanita memberi sebuah sinyal untuk membuktikan cinta. Nah, dalam terjemahan asli kalau saudara lihat, bagian ini sebenarnya merupakan sebuah ajakan untuk berhubungan intim. Saudara ingat kemarin saya bilang bahwa para ahli teolog banyak yang menganggap bahwa ini kitab Kidung Agung juga adalah kitab yang mengandung unsur-unsur pornografi. Tetapi kita akan melihatnya dalam sebuah konteks dewasa. Bahwa dalam terjemahan asli, kata membuktikan, kata memberikan cintaku kepadamu, ini sebenarnya sebuah ajakan untuk berhubungan intim, berhubungan seks. Nah, tetapi terlepas dari konteks hubungan intim, saya tertarik dengan situasi yang tergambar jelas dalam ayat ini. Saya melihat sedikitnya ada dua situasi penting. Yang pertama, dia berbicara tentang waktu. Ayat ini bilang begini, mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Perhatikan, ada kata bermalam di situ. Kemudian dia bilang begini, mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur. Lihat, ada kata malam dan pagi-pagi. Pergi pagi-pagi ke kebun dan bermalam. Apa artinya ini? Saya melihat bahwa sepasang kekasih memiliki kerinduan yang kuat untuk terus bersama-sama baik siang maupun malam. Anda yang sudah menikah, yang dulu pernah pacaran, saya rasa kita semua tahu hal ini. Atau Anda mungkin yang sedang berpacaran, saya rasa kita tahu hal ini. Habis ketemu malam, kita antar pacar kita pulang, sampai di rumah, pasti kita ambil handphone, kita WA, kita telepon, sudah makan, padahal tadi sama-sama kita barusan keluar sama-sama. Begitu juga pagi, hal pertama kita lakukan kita telepon, kita menunjukkan perhatian. Nah, kekasih itu selalu ingin bersama-sama siang maupun malam. Kalau kita lihat teks ini, mempelai perempuan itu, dia tidak ingin terpisah dengan mempelai laki-laki. Garis bawahi hal ini. Mempelai perempuan tidak ingin terpisah dengan mempelai laki-laki. Sepasang kekasih tidak ingin terpisah dengan pasangannya. Maka agak sedikit aneh saudara-saudara kalau selama berpacaran tidak ingin berpisah, tetapi kalau sudah menikah
inginnya cerai. Itu aneh. Nah, kemudian yang kedua, tadi bicara mengenai waktu. Yang kedua dia bicara mengenai kondisi. Ayat ini bilang begini, marilah kita melihat apakah pohon anggur dan delima sudah berbunga. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini bicara mengenai kondisi. Dalam beberapa tafsiran yang saya baca, sepertinya kondisi ayat ini ditulis itu terjadi pada musim semi. Tetapi lebih daripada itu, bunga dari pohon anggur maupun delima itu selalu melambangkan sebuah harapan akan adanya buah. Dan menarik, karena pohon anggur dan delima berbunga atau tidak, mempelai wanita tetap akan memberikan cintanya. Ini memastikan. Jadi kalau kita lihat, belum tentu sebenarnya delima dan anggur itu akan berbuah. Tetapi mempelai wanita mengatakan, di sana aku akan memberikan cinta. Artinya, pohon anggur dan delima mau berbunga atau tidak berbunga, mau berbuah atau tidak berbuah, mempelai wanita itu harusnya tetap akan membuktikan cintanya. Mempelai wanita, gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, saya dan saudara, mau pohon anggur berbuah, pohon delima berbunga atau tidak, kita harus tetap memberikan cinta kita pada Allah. Nah, saudara-saudara, dua konteks di atas ini berbicara mengenai waktu dan kondisi yang terus dialami oleh gereja di masa kini. Terus kita alami sebagai umat-umat Tuhan di masa kini. Terus saudara dan saya alami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang masih hidup di dunia yang serba sulit saat ini. Apa aplikasinya bagi kita? Saudara-saudara, kebersamaan dengan Allah itu penting. Pagi sampai malam kita butuh Tuhan. Kita sungguh butuh Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Kalau saudara perhatikan bahwa hidup ini tidak semakin hari semakin mudah, semakin hari semakin sulit. Ibu-ibu yang sering ke pasar, Anda pasti akan tahu bahwa harga-harga sekarang lebih banyak naik daripada turun. Hidup semakin susah. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang bersama-sama dengan kita dari pagi sampai malam? Apakah waktu bangun pagi, waktu kita beraktivitas sepanjang hari, kita bersama dengan Allah atau tidak? Atau apakah kita mengawali pagi dengan Allah, kemudian malam kita tidak menutup malam dengan Tuhan? Siapa yang bersama-sama dengan kita dalam keseharian kita? Tuhankah atau berhala-berhala lain? Saudara-saudara, Anda dan saya adalah umat tebusan. Kebersamaan dengan Allah itu bukan salah satu cara untuk menjalani hidup. Tetapi kebersamaan dengan Allah itu satu-satunya cara untuk menjalani hidup. Terus sampai kapan kita bersama dengan Allah? Apakah hanya pada saat pohon anggur berbuah? Apakah hanya pada saat pohon delima mengeluarkan bunga? Apakah hanya pada saat bisnis saudara diberkati? Apakah hanya saat saudara-saudara punya pekerjaan baik? Apakah hanya pada saat kesehatan kita mendukung kita? Apakah hanya pada saat kita mengalami keadaan-keadaan yang sukses di hidup ini? Saudara-saudara, Nabi Habakuk memberi jawaban yang baik untuk pertanyaan ini. Dia bilang begini, walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan tetap setia. Oh saudara-saudara, ini sebuah konsep berpikir yang sangat penting, yang harusnya dimiliki oleh gereja di masa ini, yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya di masa ini. Bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tidak harus bergantung pada kondisi. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak harus bergantung pada waktu yang baik yang kita terima. Waktu keadaan dipenuhi harapan, atau mungkin saat semua harapan dalam dunia sudah hilang, saudara dan saya harus tetap memberikan cinta kita hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita.
Saudara yang diberkati Tuhan, dalam setiap hal yang sedang saudara dan saya gumuli hari-hari ini, sungguh Allah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari atau kita tidak merasakan Allah bekerja. Tetapi kalau Allah tidak bekerja, apakah artinya Allah tidak ada? Saya ingat kisah Daniel. Ketika mereka harus dimasukkan ke perapian yang bernyala-nyala oleh raja, mereka bilang, kalau Allah yang kami sembah sanggup tolong kami, maka dia akan tolong kami. Tapi jika dia tidak tolong kami, ketahuilah raja, kami tidak akan pernah menyembah kepada dewa buatan raja. Artinya dia mau bilang bahwa kalau Allah sanggup tolong kami, dia akan tolong kami. Tetapi kalau dia pun tidak tolong kami, dia tetap Allah kami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, coba lihat, coba renungkan, coba kita ingat-ingat. Apakah kehidupan kita berjalan seperti ini? Ataukah kehidupan kita punya langkah-langkah yang lain? Waktu keadaan baik kita percaya, waktu keadaan kurang baik kita ragu. Waktu harapan-harapan terlihat jelas, kita hidup dengan Tuhan. Tetapi waktu harapan-harapan sirna, kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, ingat ini baik-baik. Kita bisa membuktikan cinta kepada Allah kalau kita punya waktu yang intim bersama dengan Dia. Jangan salah tafsirkan waktu intim ini, saudara-saudara. Saya tidak menyebutkan bahwa saudara waktu intim itu bangun pagi berdoa, mau tidur malam berdoa, tidak. Tetapi waktu saya bicara memiliki waktu intim bersama dengan Tuhan, maka itu berarti berbicara setiap detik, termin, dan saat yang ada dalam hidup kita. Sehingga kalau kita tiap detik bersama dengan Tuhan, kita tidak akan dapati ada orang-orang Kristen yang takut Tuhan korupsi. Sehingga kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan dapati hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kalau kita hidup terus-menerus dengan Tuhan setiap detik, kita tidak akan disibukkan dengan gosip. Kita tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Sehingga kalau Tuhan setiap detik ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan punya prestasi-prestasi yang baik di sekolah. Karena tidak mungkin Allah beserta kita, lalu nilai kita jelek, lalu nilai kita buruk di sekolah. Perhatikan ini anak-anak sekolah. Waktu kita punya waktu intim dengan Tuhan, waktu kita setia dalam segala kondisi dengan Tuhan, maka Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mencintai Dia. Firman Tuhan berkata dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, dalam minggu-minggu Prapaskah ini, saya ingin kita memikirkan kebenaran kekal ini, bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan cintanya yang sejati bagi saudara dan saya, kekasihnya. Sekarang giliran kita, kekasihnya, untuk membuktikan cinta kita kepadanya. Bagaimana caranya kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Mari kita menjadi pribadi yang memiliki waktu intim bersama dengan Allah. Semoga Tuhan Yesus akan terus menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Ingat, walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, namun kita akan tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang baik itu, biarlah Tuhan yang adalah tempat pengungsian itu, biarlah Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya itu akan terus menyertai saudara dan saya, seraya kita terus menjadikan diri kita sebagai orang-orang, umat-umat yang memiliki waktu intim setiap detik dalam hidup ini bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh pelajari pagi ini. Kembali mengingatkan kepada kami bahwa
kebersamaan dengan Allah itu penting. Bukan sekali-sekali bersama dengan Allah, tetapi setiap detik dan selamanya bersama dengan Allah. Kami membuktikan cinta kami dengan kebersamaan kami dengan Allah. Olehnya Tuhan Yesus tolong kami. Kami tahu bahwa sulit untuk kami ada terus bersama-sama dengan Allah, untuk ada terus bersama-sama dengan hadirat-Mu, apalagi dalam kondisi-kondisi yang kami alami di hari-hari ini. Tetapi Tuhan Yesus, kembali firman-Mu ajar kami bahwa kebersamaan dengan Allah itu bukan tergantung kondisi. Kebersamaan dengan Allah itu bukan tergantung waktu, tetapi kebersamaan dengan Allah itu adalah keseluruhan hidup kami. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kami bersama-sama dengan Allah. Dari dunia sampai di sorga, kami bersama-sama dengan Allah. Biarlah firman-Mu ini akan terus menjadi keyakinan bagi umat-umat Tuhan, bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala, bahwa sungguh Tuhan tidak pernah kecewakan orang-orang yang mencintai Tuhan. Sungguh Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang bersama-sama dengan Allah dalam segala kondisi. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus itu akan terus menguatkan kami untuk hidup bersama-sama dengan Engkau dalam dunia ini. Bapa di sorga, pagi ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami mohon supaya Allah kembali menyertai kami. Janji-Mu bahwa Engkau Allah yang beserta, janji Immanuel itu bukan hanya indah kami dengar waktu Natal, tetapi dalam sepanjang kehidupan kami, janji Immanuel itu berlaku. Maka biarlah Allah yang menyertai kami, segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa jika ada sahabat Cakrawala pagi ini yang mungkin dalam keadaan kondisi kelemahan tubuh, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong dan menyertai mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, karena Allah kami adalah Allah yang menyembuhkan. Hamba juga ingat bagi semua sahabat Cakrawala yang mungkin ketika mereka mendengarkan renungan ini, mereka sedang ada di rumah sakit dalam perawatan COVID-19. Tuhan Yesus, kami sungguh tahu bahwa Engkau Allah yang jauh lebih berkuasa. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Pun COVID tidak akan memisahkan kami. Maka hamba berdoa untuk semua pasien-pasien yang sedang dalam perawatan COVID, maupun para tenaga medis yang juga harus merawat orang-orang yang terkena COVID. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus lindungi, sehingga dalam waktu yang Tuhan tentukan, mereka dapat sembuh kembali. Dengan demikian mereka punya kesaksian, Yesus terlebih besar. Kegiatan penyiaran yang hari ini akan berlangsung di radio ini, semua penyiar, program-program acara, kami mohon diberkati Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan, mulai dari pemancar maupun alat-alat di ruang studio, kami mohon supaya Allah memberkati. Jauhkan dari segala kerusakan, dan kami tahu Tuhan memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang menebus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, terima kasih Anda sudah bersama-sama dengan kami pagi ini dalam program Oasis Fajar. Saya berharap dalam kebersamaan-kebersamaan berikutnya, besok hari dan seterusnya, Anda tetap akan bersama-sama dengan kami mengawali hari dan juga bersama-sama berdoa. Pada akhirnya dari Jalan Maluku nomor 20, saya Letnan Jeffrey Manansang pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat menjalani segala kegiatan kita. Tuhan Yesus yang kita sembah akan senantiasa menyertai kita. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.